Perkenalkan, nama saya Nur Syafinda dengan NIM 1057211112224. Perkenalkan, nama saya Adelia Katrunada dengan NIM 1057211222624. Definisi dan karakteristik bisnis kecil menurut regulasi atau Undang-Undang UMKM Standar Internasional. Apa sih definisi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 di Indonesia? Bisnis kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh seorang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Adapun kriterianya yaitu Nomor 7 Tahun 2021, aset bersih sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta atau tidak termasuk tanah dan bangunan. Adapun omset tahunannya yaitu 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Materi selanjutnya yaitu karakteristik bisnis kecil atau terdiri dari 7 poin. Yaitu poin pertama, modal terbatas, poin kedua, jumlah tenaga kerja sedikit atau biasanya kurang lebih 20 orang, yang ketiga, manajemen sederhana, biasanya dikelola langsung oleh pemilik, poin keempat, tidak terpisah antara kepemilikan dan manajemen, yang kelima, pasar lokal atau terbatas, yang keenam, teknologi dan inovasi rendah, dan yang terakhir, keterbatasan akses terhadap kredit atau perbankan. Materi selanjutnya, peran bisnis kecil dalam perekonomian. Yang pertama, menyerap banyak tenaga kerja atau menopang lapangan kerja. Yang kedua, mendorong pemerataan ekonomi di daerah. Yang ketiga, sumber inovasi dan kreativitas lokal. Dan yang keempat, kontributor signifikan pada PDB Indonesia atau lebih dari 60%. Yang kelima, mengurangi tingkat kemiskinan dengan membuka peluang usaha. Kelebihan dan keterbatasan bisnis kecil. Adapun kelebihannya, yang pertama, fleksibel, cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Kedua, dekat dengan konsumen, pelayanan personal. Ketiga, modal awal relatif kecil. Dan adapun keterbatasannya yaitu modal terbatas, akses pasar lebih sempit, keterbatasan teknologi dan inovasi, dan yang terakhir SDM dan manajemen sering masih sederhana. Tantangan bisnis kecil yang pertama itu modal, karena sulit mendapat pinjaman dari bank. Yang kedua, SDM, keterampilan terbatas dan manajemen kurang profesional. Yang ketiga, teknologi, keterbatasan dalam digitalisasi dan otomatisasi. Yang keempat, akses pasar, karena kalah bersaing dengan usaha besar dan distribusi terbatas. Strategi pengembangan bisnis kecil. Strategi yang pertama yaitu inovasi produk, menyesuaikan tren pasar, kualitas, dan keunikan produk. Yang kedua, pemasaran digital, menggunakan media sosial, marketplace, dan website. Yang ketiga, kolaborasi, kerjasama dengan sesama UMKM, perusahaan besar atau koperasi. Selanjutnya, pembinaan pemerintah atau LSM, pelatihan bantuan modal, sertifikasi halal, BPOM, dan HAKI. Dan strategi terakhir yaitu prinsip keberlanjutan, ramah lingkungan, etis, dan berkelanjutan. Adapun studi kasus sukses UMKM, studi kasusnya yaitu Erlangga Batik, sukses dari kerajinan lokal, sektor fashion dan kerajinan. Lokasi Solo, Jawa Tengah. Pendiri Erlangga Setiawan. Ia memulai usahanya pada tahun 2005. Latar belakang Erlangga, ia memulai bisnis batik dari skala kecil di rumahnya, hanya memproduksi beberapa potong batik tulis, dan ia memanfaatkan kearifan lokal dan budaya batik Solo. Strategi yang dipakai oleh Erlangga yaitu fokus pada keaslian dan kualitas. Ia hanya menggunakan batik tulis dan cap asli, bukan print, dan menjaga kualitas bahan dan warna agar tahan lama. Selanjutnya, strategi pemberdayaan kerajinan lokal. Ia melibatkan lebih dari 100 pengrajin lokal dan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi komunitas. Yang ketiga, ekspansi ke pasar digital. Ia menggunakan marketplace seperti Tokopedia dan Shopee
dan membuka akun Instagram dan TikTok untuk promosi visual. Dan strategi terakhir yaitu sertifikasi dan pameran internasional. Ia mengikuti pameran UMKM ke luar negeri membawa nama Batik Solo. Produk Erlangga Batik kini diekspor ke Malaysia, Jepang, dan Belanda. Adapun hasil usaha dari Erlangga Batik yaitu menjadi salah satu produsen batik Solo terkemuka, dan omset bulanan yang ia dapatkan bisa mencapai 500 juta sampai 1 miliar. Hasil selanjutnya yaitu membantu pelestarian budaya sekaligus memberi dampak sosial nyata.